dekatkan langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bagaimana lebarannya di kampung? Kalau masih ada kuenya bawa kemari kan? Semoga Anda semua sehat, amin. Semoga Anda semua panjang umur, amin. Semoga studi Anda semua sukses, amin. Alhamdulillah kawan-kawan, saya bersyukur kepada Allah dapat bersilaturahim dengan Anda semua. Silaturahim itu gabungan dari dua kata. Yang pertama silat, yang kedua rahim. Silat itu menghimpun hati yang lama berserakan dan menyambungkan tali yang lama putus. Rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahim itu artinya menghimpun hati yang berserakan dan menyambungkan tali yang lama putus dengan kekuatan kasih sayang. Silaturahim. Halal bihalal ini kata dalam bahasa Arab halal yang diulang dua kali, bentuknya dirubah menjadi majemuk dengan sambungan kata bi. Halal bi halal. Halal dengan halal. Saya baca di kitab tafsir bahasa Indonesia, Kamus Besar, dikatakan halal bi halal itu acara maaf memaafkan di hari Lebaran. Ini khas Indonesia. Anda tidak akan temukan acara ini dimanapun di Timur Tengah selain di Indonesia. Dan ini acara yang baik karena orang Indonesia itu butuh momentum untuk saling memaafkan. Tapi ini harus dipertahankan agar dengan momentum ini mudah-mudahan kita lebih ringan meminta maaf di hari yang lain. Karena maaf memaafkan itu tidak hanya Lebaran, tapi maaf memaafkan itu ketika Anda berbuat salah, segera minta maaf. Tapi saya bangga dengan halal bihalal. Mudah-mudahan jadi tradisi khas kita terus. Nah kawan-kawan, saya mohon maaf pakaian saya masih seperti ini. Tidak sempat pulang saya. Karena tadi pagi juga ada acara. Sebentar jam 10:30 saya harus ke tempat lain. Jadi mohon maaf. Sampai ganti baju saya tidak sempat saya pulang. Memang hari Sabtu, hari Minggu itu banyak orang menikah. Nah, Idul Fitri itu artinya Id itu kembali, Fitri itu berasal dari kata fitrah. Fitrah itu punya 3 arti besar. Yang pertama adalah kembali ke asal kejadian. Karena dulu manusia bersih punya hati waktu dilahirkan, toh kembali kepada kebersihan hati. Makanya orang habis bulan Ramadan di hari raya seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Fitrah juga bisa berarti agama yang lurus. Al-Quran menggunakan kata ini. Fitrah itu agama yang lurus. Yang ketiga, fitrah juga dapat berarti kesucian. Kalau kita gunakan arti yang ketiga ini, maka Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Suci itu gabungan dari 3 kata. Yang penting kalau kita gambar bulat, suci itu indah, suci itu benar, suci itu baik. Indah, benar, baik. Baru dikatakan suci kalau sebuah perbuatan itu mengandung ketiga unsur ini. Dia indah, dia baik, tapi tidak benar, maka tidak sempurna kesuciannya.
Indah, benar, baik. Indah. Innallaha yuhibbul jamil. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan menyukai keindahan. Dalam Sahih Bukhari, kalau Anda baca kitab Bukhari itu hadis nomor 3365, itu nanti Anda akan temukan hadis Aisyah berkata Rasulullah itu indah roman wajahnya indah, air mukanya juga indah akhlaknya. 3 hadis berikutnya 3368, nanti Anda akan temukan di situ seseorang yang tidak pernah berjumpa Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat Rasulullah, namanya Al-Barra bin Ajis radhiyallahu anhu. Wahai Al-Barra, bagaimanakah tampang Rasulullah? Apakah wajahnya seperti pedang? Maksudnya ini makna kiasan. Karena beliau sering bertempur, apakah wajahnya bengis seperti penguasa atau panglima tempur? Apa kata Al-Barra bin Ajis radhiyallahu anhu? Tidak. Wajah beliau laksana bulan purnama. Itu kiasan betapa wajah beliau itu penuh dengan kesejukan, keindahan, dan kasih sayang. Indah. Indah itu sepertiga kesucian. Sepertiga kesucian. Benar. Orang juga harus benar baru suci. Harus benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Setelah kau bertakwa, pertahankan dirimu pada barisan orang-orang yang benar. Benar. Yang ketiga baik dalam surah Al-Baqarah 168 kalau tidak salah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kau nikmati saja yang di atas bumi. Tapi ingat, dia harus halal, harus benar. Tapi benar tidak cukup, harus thayyib, harus baik. Harus baik. Maka ketiga unsur kesucian ini, orang-orang yang kembali kepada kesucian, orang-orang yang beridul fitri, berusaha sekuat tenaga untuk berbuat yang indah, untuk berbuat yang benar, untuk berbuat yang baik. Pandangannya pandangan positif. Pandangannya pandangan positif sampai pada hal yang paling jelek sekalipun. Dia masih tetap mencari, mengorek-ngorek. Adakah yang indah di situ? Adakah yang benar di situ? Adakah yang baik di situ? Memang wajahnya pas-pasan, tapi kalau senyum manis sekali itu. Ini orang yang kembali ke kesucian. Memang sarapan cuma Indomie sama ikan asin. Tetapi ikan asin bervitamin. Indomie lezat. Dia masih mencari itu. Orang-orang yang kembali kepada kesucian berusaha sekuat tenaga berbuat yang indah, yang benar, yang baik. Pandangannya dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Sehingga hampir tertutup semua kesalahan orang gara-gara pandangan positifnya. Memang dia judes, tapi kadang-kadang loh dia traktir saya. Sehingga hati orang-orang seperti ini mudah memaafkan orang lain. Karena dia tidak kenang hanya kesalahannya, dia kenang juga kebaikannya. Kita kan tidak. Satu kesalahan kawan kita menghapus seluruh kebaikannya selama berjumpa dengan kita. Memang kau baik. Sahabatku waktu SMP, waktu SMA. Pergi naik bis ke Unmul juga sama-sama dari Balikpapan. Tapi gara-gara kita bertengkar, gara-gara satu otek-otek di warung itu, maka habislah semua. Cuma gara-gara otek-otek. Saya mencoba menjelaskan kepada Anda secara runut
betapa orang yang beridul fitri itu tidak hanya kembali kepada kesucian, tapi pada hakikatnya dia kembali kepada kebahagiaan. Kalau pertanyaan ini saya bisa jawab, alhamdulillah. Empat panggilan. Bahaya ini. Yang tidak tahu kita lagi ceramah. 10:10. Nanti ada pertanyaan, Ustadz, apa ada yang indah tapi tidak benar? Ada. Kalau kita jalan-jalan ke Pulau Bali, apalagi yang ikhwan ini, coba jalan-jalan ke pantai. Itu indah, tapi tidak benar. Dia menghilangkan kesucian keindahan. Gitu? Kalau dibalik sekarang, apa ada yang benar tapi tidak suci? Ada. Anda keluar, lihat orang tidak sholat, lalu Anda pelototi, Anda berkata, "Hei, kau dasar kafir! Tahu ini sholat. Kamu ini berarti bumi saja tidak taat. Kamu lebih rendah daripada hewan." Boleh jadi yang disampaikannya benar, tapi tidak indah cara menyampaikannya. Dia menghilangkan kesucian dakwah. Sekarang yang di bawah. Apa ada yang benar tapi tidak baik? Ada. Anak-anak ngerjain soal ujian nasional. Dia nyontek, beli kunci. Barangkali dia benar semua jawaban, tapi tidak baik caranya. Dia menghilangkan kesucian kebenaran. Dibalik sekarang. Apa ada yang baik tapi tidak benar? Ada. Anda korupsi, terus habis korupsi nyumbang masjid. Baik hati sekali. Tapi dia menghilangkan kesucian kebaikan dengan caranya yang tidak benar. Sebelah sini lagi, sebelah sini. Apa ada yang indah tapi tidak benar? Apa yang ada yang indah tapi tidak baik? Ada. Kalau yang ahwat di masjidnya pakai mukena putih semua, tiba-tiba Anda punya mukena baru beraneka warna bunga di sini. Itu indah tapi tidak baik. Tidak baik. Atau barangkali yang Anda laki-laki, rambut sudah hitam, dipilok, diwarnai pirang, merah, kuning, hijau. Itu indah, barangkali indah menurutnya, tapi tidak baik. Orang rambutnya masih hitam kok. Si hitam. Indah nggak? Indah barangkali menurut dia, tapi tidak baik. Dia menghilangkan kesucian keindahan. Dibalik lagi. Sekarang adakah yang baik tapi tidak indah? Ada. Hei kau orang miskin, sini. Kau tidak kerja, mukamu kasihan betul. Udah jelek miskin lagi, ini ambil uang ini, ambil sana. Dia baik, tapi nyampaikannya menyakitkan, tidak indah. Dia menghilangkan kesucian kebaikan. Maka orang-orang yang kembali kesucian berusaha indah, benar, baik. Pikirkan 3 unsur ini dalam satu perbuatan Anda. Kalau kebenaran harus mutlak, harus benar apa yang dilakukan. Tapi minimal keindahan dan kebaikan itu memberikan kontribusi. Harus ada unsurnya sebagian. Nah, nanti keindahan ini akan menumbuhkan kelapangan. Sebelum sampai ke sini, kita garis dulu ini. Saya ingin jelaskan kepada Anda, apa yang dimaksud kebahagiaan? Kebahagiaan itu gabungan dari 3 perasaan. Orang tidak tahu wujud kebahagiaan selama ini. Kalau ditanya, Mbak, kamu bahagia kah? Bahagia. Bagaimana ya? Perasaan bahagia, bahagia aja. Ya bagaimana bentuknya? Ya pokoknya perasaan senang gitu. Beruntunglah Anda yang hadir saat ini. Saya akan bongkar rahasia. Dan lebih beruntung lagi kalau Anda bertahan sampai akhir. Kebahagiaan itu gabungan dari 3 perasaan. Ini bulat lagi. Kebahagiaan itu kelapangan, kesyukuran, kelapangan, kesabaran, kesyukuran. Kelapangan,
kesabaran, kesyukuran. Orang dikatakan bahagia jika dia lapang, dia sabar, dia syukur. Ada orang lapang, ada orang sabar, tapi tidak syukur, dia kehilangan sepertiga kebahagiaannya. Ada orang lapang, tapi dia tidak sabar, dia juga tidak syukur, dia kehilangan 2/3 kebahagiaannya. Yang lebih celaka ada orang tidak juga lapang, tidak juga sabar, tidak juga syukur, dia kehilangan seluruh kebahagiaannya. Nah, kita kembali ke solusi tadi. Keindahan itu melahirkan kelapangan. Percaya tidak? Orang kalau jalan-jalan ke pantai, lihat yang indah-indah, atau jalan ke atas gunung, di kebun teh barangkali, di atas puncak-puncak gunung, melihat keindahan, apa yang dirasakan hati? Lapang. 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 Orang dalam kos sumpah, karena tidak lapang, tidur saja, tidak bisa terlentang. Tapi tunggu dia keluar hirup. Jadi keindahan itu menghasilkan kelapangan. Kebenaran nanti kalau dipertahankan akan menghasilkan kesabaran. Kesabaran. Hanya orang-orang yang benar yang sanggup bertahan dan sabar sampai mati. Aku benar, aku pertahankan sampai tetes darah perang besar. Dan hanya orang-orang yang tidak benar yang tidak akan sabar mempertahankan pendapatnya. Tidak sabar. Maka orang-orang yang benar itu cenderung lebih sabar daripada orang-orang yang salah. Dia selalu gelisah. Ada motor parkir di depan rumah, takut sudah. Kebaikan akan melahirkan kesyukuran. Karena sesuatu yang baik akan cenderung membuat orang lebih bersyukur. Makanan yang baik dimakan, tubuhnya lebih enteng ibadah, lebih cenderung syukur. Hasil-hasil yang tidak baik akan membuat Anda memiliki kecenderungan ketidaksyukuran. Yang tidak baik. 100-200 perak diperoleh dengan tenaga, dengan jalan yang baik, dengan usaha yang baik, cenderung kita lebih syukuri daripada kita dapat 100.000 pakai main judi. 100-200 rupiah diperoleh dengan cara yang baik, itu lebih kita syukuri. Keluarnya pun sulit, beli ndak ya, gitu. Tapi kalau hasil main judi dapat 100.000 dengan jalan yang tidak baik, itu orang tidak cenderung syukur. Beli HP ini, main habis. Maka mulai kelihatan kerangkanya tuh. Keindahan melahirkan kelapangan, kebenaran melahirkan kesabaran, kebaikan melahirkan kesyukuran. Maka ini artinya orang-orang yang berilmu fitri kembali kepada kesucian dan memulai perjalanannya menuju kebahagiaan. Ya enggak? Kita bahas satu-satu. Syukur. Yang sebelah sini kita bahas. Syukur. Syukur ini tanda orang bahagia. Kalau mau bahagia, kelola dulu hati Anda biar syukur gitu. Orang terlebih dahulu harus berdamai dengan hatinya sebelum dia berdamai dengan orang lain. Syukur dulu. Tak soal berapa banyak uang Anda, tapi kalau Anda tidak syukur, Anda masih miskin. Tak soal Anda miliki apapun, tapi kalau Anda belum syukur, Anda belum tenang. Anda belum tenang. Yang membuat hati kita bertahan untuk selalu kita pegang adalah rasa syukur kita. Alhamdulillah HP ini mereknya pas-pas. Tapi ya, tiap hari iklan HP itu menggoda kita.
Itu bukan berarti yang punya HP baru tidak syukur. Jangan aja dia mensyukuri dengan jalan lain. Dia punya uang, dia belikan HP, itu mensyukuri juga barangkali. Syukur. Pak, mobilmu mobil tua, tahun 60 nggak keluar lagi diproduksi. Didempul sana sini, depan belakang, atas bawah didempul. Sampai dempulannya lebih tebar dari bodinya sendiri. Nggak apa-apa, biar mobil tua juga. Nggak kena hujan, nggak kena panas, walaupun pakai dorong sekeluargaan. Daripada yang di sebelah, cuma punya motor. Udah gitu, motor tua lagi, jet colet. Jangankan pabriknya produksi, sudah jarang kita lihat. Yang punya motor jet colet, alhamdulillah, biar motor tua juga. Saya menikmati. Kalau lewat jalan berbatu ada musiknya. Baut bunyi, bodi bunyi, ban bunyi, rantai bunyi. Yang ada bunyi klaksonnya karena habis akinya. Alhamdulillah. Daripada yang di sebelah cuma pakai sepeda ontel. Yang pakai sepeda ontel ngomong alhamdulillah. Sepeda ontel juga nggak pakai BBM, pakai nasi kuning aja 3 km sudah. Masih bisa ngepot di simpang 4. Daripada yang di sebelah cuma jalan kaki kerja, yang jalan kaki bilang alhamdulillah, jalan kaki juga bagus. Walaupun bawa baju 2, satunya basah kuyup. Tapi olahraga nggak bayar. Tuh orang lihat orang olahraga tiap bulan bayar 100.000, 200.000 aerobik. Saya nggak perlu, saya nggak usah bayar. Nggak usah bayar olahraga, nggak usah bayar taksi, jalan kaki. Sehat. Walaupun makan 2 mangkok gitu. Daripada yang sebelah nggak bisa jalan kaki lagi, kakinya patah. Habis naik motor. Yang kakinya patah bilang alhamdulillah. Walaupun kaki saya patah, 3 bulan lagi sembuh. Yang penting masih ada, bisa jalan lagi. Daripada yang sebelah udah diamputasi. Yang diamputasi ngomong, biasa nggak punya kaki, alhamdulillah. Daripada yang di sebelah, baru kemarin sore meninggal dunia. Yang meninggal dunia nggak bisa jawab lagi sudah. Jadi orang-orang yang bersyukur itu, orang-orang yang tidak kehabisan bahan untuk menikmati hidupnya. Bukan ingin merendahkan orang lain, tapi dia melihat kondisi banyak orang yang lebih susah dari dirinya gitu. Ayolah, belajarlah bersyukur. Maka Anda meniti jalan menuju kebahagiaan. Syukur. Yang kedua, yang di atas ini lapang. Hati yang lapang. Tak soal berapa luas rumah Anda, tapi kalau hati Anda tidak lapang, masih terasa sempit rumah itu. Hati yang lapang. Orang-orang yang hatinya tidak lapang cenderung mudah memarahi orang lain. Karena dia terlebih dahulu memarahi dirinya sendiri gitu. Orang-orang yang tidak lapang lebih cenderung ngedumel sendiri. Nanti ketemu orang baru dimarahi semua. Tukang bakso lewat, apa ini buat ribut. Tukang sate lewat, apa nggak beli-beli. Tukang bakso lewat, tukang sate lewat, marahi apa, teman lewat, kamu lewat terus ini. Semua dia marahinya. Karena hatinya tertekan. Lapangkan hati. Lapangkan. Jam berapa sekarang ya? 5 menit lagi. Lapangkan. Masih ingat cerita saya yang dulu itu tentang air, garam, dan telaga? Nah, itu contoh betapa pentingnya hati yang lapang. Masih ingat tuh? Nanti yang tidak tahu, ada teman yang masih ingat, boleh cerita dia. Jadi hati itu 2 bentuknya. Seperti gelas dan seperti telaga. Mau jadi apa seperti hati kita tergantung usaha kita menjadikan dia seperti apa. Kalau hati kita sempit seperti gelas berisi air, dimasukkan garam dalam genggaman seperti ujian, cobaan, penderitaan, kedukaan, tekanan hidup, masuk ke dalam hati sempit seperti gelas berisi air, maka hati kita akan terasa asin dan pahit. Sehingga kita
tidak tahan menghadapi masalah. Coba kalau kita lapangkan hati kita seperti telaga, maka garam dalam genggaman ujian, cobaan, penderitaan tidak akan membuat seluruh raga menjadi asin. Airnya tidak akan terpengaruh. Maka itulah rahasia. Kalau Anda baca sirah nabawiyah, nabi manapun di muka bumi ini, terlebih dahulu dilapangkan dadanya sebelum menerima tugas-tugas yang lain. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu Muhammad dadamu sebelum menerima banyak perintah. Jadi kelapangan dada ini mutlak ada pada setiap aktivis dakwah. Karena dengan hati yang lapang, dia lebih mudah bergerak kakinya. Lebih mudah berpikir pikirannya. Lebih mudah membantu tangannya. Kelapangan dada. Caranya bagaimana? Bisa dengan mengingat Allah, beribadah. Termasuk memaafkan di halal itu melapangkan hati. Semakin banyak orang yang Anda benci, semakin sempit hati Anda. Mau ke sini ada situ, mau ke sini ada situ, ke sini ada situ. Makanya amalan para nabi itu adalah mendoakan orang yang paling dia benci. Dan ini sulit dilakukan, termasuk oleh saya. Pelan-pelan tuh. Nabi kan mau sholat dikasih kotoran unta di atas, lewat kotoran unta, lewat kotoran unta. Ketika lewat tidak ada jatah, Nabi bertanya, mana si Fulan? Sakit. Muhammad, rumahnya di sini. Nabi bungkusan dibuka pintu, dikira orang yang sakit ini Nabi mau balas. Tapi dibuka sekalinya korma. Nabi mendoakan di depan orang itu. Mendoakan orang yang menjahatinya. Lalu orang itu berlinangan air mata dan berkata, wahai Muhammad, memang betul engkau utusan Allah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan engkau Nabi. Di lembah Taif ketika Nabi mencari suaka politik ke paman jauhnya yang mantan jenderal di lembah Taif. Ini agen intelijen musyrik di Mekah ini sudah sampai duluan. Dia bilang nanti kalau ada datang Muhammad, jangan terima. Kalau bisa diusir, dilempari batu. Berdarahlah kening beliau, berdarah kaki beliau. Malaikat yang tidak punya perasaan saja turun. Kemudian menawarkan bantuan untuk meluluhlantahkan 2 bukit di lembah itu. Malaikat yang tidak punya perasaan sampai kasihan. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, tahan. Aku mendoakan kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan anak cucu mereka membela agama. Dan betul, waktu peristiwa Isra Mi'raj, setengah penduduk Mekah ingkar, penduduk Taif kompak mendukung beliau. Coba lihat. Jadi amalan tertinggi untuk orang yang berbuat salah itu doakan orang yang paling Anda benci. Maka nanti malam, pikirkan di kampus ini siapa yang paling Anda benci orangnya. Kalau ada fotonya bagus, tulis namanya besar-besar. Kita kan kalau sama orang yang kita benci, doanya kita doa jelek aja. Biar mampu sih kamu. Tapi kan kita doanya yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di depan saya adalah orang yang saya benci. Ini namanya ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Banyakkanlah rezekinya. Sulit. Tapi rasakan setelah Anda doa itu, seperti speed yang baru dibuka. Itu kebencian Anda menguap ke angkasa. Nanti besok Anda ketemu pagi-pagi mau berangkat kuliah, sebetulnya yang dibenci satu kelas. Udah nggak ada efek lagi, dia lewat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu kalau lewat pasti ada efeknya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nggak apa. Kita sih doyan menyiksa diri sendiri gitu. Doyan menyiksa diri sendiri dengan menyimpan kebencian. Jadi menyimpan kebencian itu adalah menyiksa diri sendiri. Orang nggak ngapa-ngapain, nggak mukul kita, tapi hati kita terasa terpukul kalau lihat dia gitu. Ayo lapang. Kalau Anda begitu terus, Anda kehilangan kebahagiaan. Semakin banyak yang Anda benci, semakin banyak hilang kebahagiaan Anda. Bahkan Nabi saja orang-orang yang dia benci, dia doakan. Sehingga Nabi itu orang yang paling bahagia walaupun tekanan begitu berat. Yang terakhir, nggak bisa. Yang terakhir adalah kesabaran. Kesabaran itu bagian dari kebahagiaan. Ayah, kenapa nak? Aku gak sabar jadi orang baik ayah. Kata anak kelas 6 SD. Ayahnya biasa aja. Kenapa? Ayah, aku lelah. Aku lelah
tidak mencontek ayah. Teman-temanku di kelas mencontek semua. Sang ayah tersenyum. Terus, ayah, aku lelah harus tersenyum kepada semua orang. Belum tentu orang yang saya senyumi nanggapnya positif terhadap senyuman saya. Bagus. Terus, aku lelah harus membantu banyak orang. Kenapa, nak? Karena belum tentu orang yang saya bantu nanti kalau saya susah dia bantu saya. Aku lelah harus membantu ibu buat kue di rumah. Kenapa? Teman-temanku yang lain punya pembantu di rumahnya. Ayah, aku lelah jadi orang baik, ayah. Rupanya ayahnya ini ustadz juga, jadi santai dia. Ya bilang, sini nak, ayo kita jalan-jalan. Kemana ayah? Ikut aja ya. 15 menit jalan dua orang ini. Jalannya menanjak, berlumpur pula, penuh dengan semak belukar. Ada putri malu yang ada tajam-tajamnya itu, durinya. Sang ayah kemudian, nak, ayo kita naik. Sang anak mengeluh, ayah, kenapa kita lewat jalan sini? Coba lihat, gara-gara lumpur ini sendal kita jadi berat. Gara-gara semak belukar ini, tangan dan kaki kita menjadi luka. Ayah, tidak ada jalan lain. Nah, kita lewati jalan ini. Bersabarlah di jalan ini. Bersabarlah di jalan ini. Sampailah akhirnya di sebuah lembah. Di situ ada sungai. Sungainya bening sampai ikan-ikan kelihatan. Ada ikan patin, ikan apa. Itu nggak ada di sungai, Ustaz. Banyak di warung katanya. Ada bunga yang aneka warna di pinggir sungai. Di sampingnya ada pohon-pohon yang hijau banyak sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi, menyenangkan sekali. Kemudian sang anak tidak berucap apa-apa lagi. Dia hanya termangu melihat semua keindahan itu. Sang ayah lalu membuyarkan sang anak. Nah, tahukah engkau mengapa tempat ini begitu sepi? Tapi lihatlah anakku, tempat ini begitu menakjubkan. Tahukah kau alasannya? Karena banyak orang tidak sabar melalui jalan yang kita lewati tadi untuk sampai ke tempat ini. Dan lebih banyak lagi orang yang tidak tahu ada tempat seindah ini di ujung semak belukar. Andaikan semua orang tahu bahwa di penghujung sebuah kesabaran hanyalah kebahagiaan dan keindahan, tentu semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk melalui jalan itu. Anakku, hidup itu adalah perjalanan. Dan jalanilah dengan kesabaran. Demi Allah, sabar itu bukan diam. Sabar itu ketegaran untuk tetap melawan semua masalah yang datang. Sabar itu ketegaran. Maka nanti Anda kalau baca di surah Al-Baqarah, saya lupa yang berapa, ketika Allah bicara tentang khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat, bicara tentang kelaparan, kekurangan pangan, kehilangan orang-orang yang disayang, berbagai macam penderitaan, maka ujungnya wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira orang yang sabar. Kasih kabar gembira. Tuhan yang bilang kasih kabar gembira. Kalau kawan kita yang ngomong ada kabar gembira, belum tentu kita percaya. Tapi ini Tuhan yang bilang. Seolah-olah ini signal betapa hanya kemuliaan dan kebahagiaan yang pantas menjadi penghujung bagi orang-orang yang sabar. Bagi orang-orang yang puluhan tahun menderita, dia sudah berusaha sekuat tenaga, ikhtiar sempurna, doa sempurna, tawakal sempurna, tapi dia tetap seperti itu, dia bersabar, maka Allah akan bahagiakan dia di akhirat, sampai dia lupa dia pernah menderita di dunia. Bersabarlah. Wabasyirus sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Sani bin Hasan ya, atas pesan-pesan yang disampaikan, cukup memotivasi kita untuk bergerak aktif dalam kebaikan. Selanjutnya ada persembahan cinta mata ya dari Pusdimonmu, insyaallah akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sejen Pusdimonmu Lahida Guru 1.